432 salah diagnosa? Boy membeku selama beberapa saat. Apa yang disampaikan Dr. Ben membuatnya seperti melayang. Meski begitu, ia tak langsung menerima begitu saja. Khawatir jika pemeriksaan yang dilakukan kemarin terjadi kesalahan. Kamu yakin, Ben? Kamu bisa baca sendiri. Hasil pemeriksaannya memang tidak ada sel kanker. Ben menyodorkan hasil pemeriksaan Alia. Secepat kilat Boy meraih berkas tersebut, membaca dengan teliti. Sungguh, Boy berharap apa yang ia temukan ini benar adanya. Tapi, bagaimana dengan hasil pemeriksaan istriku sebelumnya? Aku juga tidak mengerti soal ini. Bagaimana hasilnya bisa menunjukkan ada kanker, padahal hasil pemeriksaan di sini bersih? Ben mulai memikirkan berbagai kemungkinan. Kalau pemeriksaan sebelumnya salah, keterlaluan sekali. Apa mungkin mereka salah diagnosa? Bisa jadi. Tapi, salah diagnosa bisa terjadi karena berbagai faktor. Tentunya, unsur kelalaian bisa memungkinkan juga. Boy yang masih terkejut itu belum mampu berpikir jernih. Hatinya terlalu bahagia. Jika benar Alia sama sekali tidak mengidap kanker, ini akan jadi berita paling bahagia bagi keluarga mereka. Aku akan coba cari tahu ke laboratorium tempatnya menjalani pemeriksaan. Ia menghela napas panjang. Kamu yakin pemeriksaan kali ini tidak salah, kan? Tanyanya sekali lagi untuk memastikan. Insya Allah. Kalau perlu kita bisa lakukan pemeriksaan lanjutan lagi untuk memastikan. Aku rasa apa yang dialami istrimu memang karena hemoglobinnya sangat rendah. Keadaan ini juga cukup berbahaya kalau tidak ditangani. Boy berpikir sejenak. Teringat ketika ia memeriksa Alia saat pingsan di hari pernikahan mereka. Kala itu ia memang tidak menemukan gejala sakit berat, melainkan hanya kelelahan dan tekanan darah rendah. Selain itu, Alia kurang menjaga pola makannya. Karena itulah Boy tidak buru-buru membawa Alia ke rumah sakit. Ya Allah, Alhamdulillah, Kumairahku baik-baik saja. Aku juga membaca beberapa catatan yang dibuat istrimu di bukunya. Dia menuliskan beberapa gejala yang dialaminya. Merasa lemas dan lelah walaupun tidak beraktivitas berat, pusing dan sakit kepala, mual, kaki dan tangan sering dingin, sesak napas. Dia juga menuliskan bahwa dirinya sulit mengingat dan berkonsentrasi, dan terakhir, jantung berdebar cepat. Semua gejala yang dituliskan itu memang gejala dan efek HB yang rendah. Jelas Ben panjang lebar. Dan seringkali penyebab HB rendah dikaitkan dengan beberapa kondisi berat seperti anemia, kanker atau sirosis. Imbuhnya, Boy mengusap wajahnya, bernapas lega. Saat ini, satu-satunya yang ingin ia lakukan hanyalah memeluk Alia dan memberitahu kabar ini. Terima kasih, Ben. Kamu tidak tahu betapa leganya aku sekarang. Ben terkekeh. Aku tahu, Boy. Aku bisa melihat wajah pucatmu semalam di ruang IGD. Ya, kamu benar. Kami baru menikah beberapa hari lalu. Kadarullah, dihadapkan dengan ujian seperti ini. Belum lagi kasus antara aku dan Siska yang menghebohkan. Semoga ada hikmah dari semua kejadian ini. Amin. Sahut Dr. Ben. Jadi bagaimana perkembangan kasus ini? Orang-orang papa sedang menyelidiki. Perekam dan penyebar videonya sedang dicari. Siapa yang bisa iseng merekam orang dan menyebarnya? Ada-ada saja. Ben berdecak heran. Entahlah. Tapi orang itu harus diproses hukum. Boy melirik jam tangannya. By the way, terima kasih banyak, Ben. Aku mau ke kamar dulu dan memberitahu istriku. Sama-sama. Aku cuma mau ingatkan, meskipun penyebab HB rendah bukan kanker, kita harus tetap memantau perkembangannya. HB rendah juga harus ditangani dengan serius. Aku mengerti, terima kasih sekali lagi. Usai berbicara dengan Dr. Ben, Boy segera beranjak untuk kembali ke kamar perawatan istrinya yang berada di lantai atas. Saat hendak naik ke lift, ia berpapasan dengan Mia dan Bara. Bara merangkul istrinya yang tampak lemas, matanya sembab. Melihat itu,
Boy menebak bahwa ibu mertuanya menangisi putrinya semalaman. Ayah, ibu. Bro? Panggil Bara menatap sang menantu. Bagaimana Alia? Boy tersenyum menatap keduanya. Aku baru bicara dengan Dokter Ben. Hasil pemeriksaannya keluar. Kalau bisa, aku mau bicara dengan ibu dan ayah dulu. Boy mengajak mertuanya untuk bicara di sebuah ruangan. Bara tampak tegang. Dari raut wajahnya tergambar jelas kekhawatiran. Sedangkan Mia tampak gemetar dan lesu. Bahkan wajahnya sedikit pucat. Bro, bagaimana tawaranku kemarin? Apa bisa? Aku bersedia memberikan hatiku bila perlu. Tolong lakukan apapun untuk Alia. Ayah, itu tidak perlu. Kenapa? Apa sama sekali tidak ada cara untuk menolong Alia? Kamu seorang dokter, kamu pasti tahu cara untuk menyembuhkan Alia, kan? Namun, Boy malah tersenyum, membuat Bara menatap penuh tanya. Sepertinya ada kesalahan saat pemeriksaan Alia. Tidak ditemukan sel kanker dalam tubuhnya. Dia hanya mengalami anemia karena hemoglobin darahnya rendah. Bara dan Mia tersentak. Keduanya saling pandang. Apa maksudnya, Boy? Alia tidak mengidap kanker? Tanya Mia. Benar, Bu, alhamdulillah. Alia baik-baik saja. Ayah Boy tidak perlu mendonorkan hatinya. Bara masih terkesiap. Tanpa sadar titik bening jatuh di pelupuk mata. Kamu tidak sedang berbohong, kan? Kami sudah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Hasil pemeriksaannya Alia bersih dari kanker. Artinya, terjadi kesalahan diagnosa pada pemeriksaan sebelumnya. Serius, kan? Ini bukan kebohonganmu supaya aku membatalkan niat mendonorkan hati? Tanya Bara sekali lagi. Anggukan kepala oleh Boy membuat Bara berseru penuh syukur. Sontak ia berdiri, memeluk menantunya dengan tangis pecah. Alhamdulillah, ya Allah. Seru Bara lirih. Mia pun tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya. Dua tangannya mengusap air mata yang mengalir kian deras. Meski lega, masih ada yang mengganjal di hatinya. Tapi, Boy, bagaimana dengan gejala yang dialami Alia selama ini? Dia sering pingsan, mual, pucat, dan lemas. Apa itu bukan tanda penyakit berbahaya? Insya Allah. Enggak, Bu. Itu hanya efek karena hemoglobinnya rendah. Bayangkan turun ke angka ke-7. Itu yang membuat dia mengalami gejala seperti itu. Ada kemungkinan Alia juga stres setelah divonis kanker. Stres memicu kondisi yang lebih buruk. Dia juga sempat mengonsumsi beberapa obat yang dikhususkan bagi penderita kanker. Ya Allah, putriku. Mia terisak-isak membenamkan diri dalam pelukan suaminya. Terima kasih, Boy. Terima kasih sudah menjaga Alia. Apa Alia sudah tahu kalau pemeriksaannya salah? Tanya Bara. Belum. Aku baru mau ke kamar dan memberitahunya. Kalau begitu kamu duluan masuk saja dan bicara dengan dia. Kami tunggu di sini. Ucap Mia. Boy mengangguk. Rasanya sudah tidak sabar. Saat ia beranjak menuju kamar, Bara dan Mia saling memeluk. Keduanya berseru penuh bahagia dan haru. Boy bahkan sempat mengambil gambar mereka dengan kamera ponselnya untuk ditunjukkan kepada Alia. Saat memutar gagang pintu kamar, langkahnya terhenti saat mendengar suara seorang wanita yang berasal dari dalam. Dahi Boy berkerut tipis saat mampu mengenali pemilik suara itu. Ia membuka pintu sedikit hingga pandangannya menangkap seorang wanita dengan jas putih yang sedang duduk di sisi ranjang pasien. Maafkan aku, Alia. Kemungkinan untuk sembuh memang sangat kecil, apalagi kalau sel kanker sudah menyebar. Alia yang terbaring itu hanya menangis sesegukan. Boy perlahan melangkah tanpa menimbulkan suara, berdiri tepat di belakang wanita itu.